tersenyum juga waktu ada dosen, salah satu dosen bertanya ke saya, Bapak kan pedagang, ngapain lagi Bapak ambil S2? Terus saya balik aja nanya ke dosennya, emang pedagang nggak boleh S2, Bu? Aku harus bayar 5 digit dah. Udah di Masjid Fathahillah Blok B, lantai paling atas Tanah Abang. Ini lokasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, di samping saya ada seorang tokoh Pasar Tanah Abang, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Tanah Abang, juga sebagai Ketua Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Dan kejutan juga buat saya, ternyata beliau alumni kampus tercinta, kampus Mercu Buana. Dulu ngambil apa Pak Haji? S2 ya, MM ya, iya. Kita sapa dulu sebelumnya ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah Pak Haji. Insyaallah kita akan diskusi, sharing sama Pak Haji Yasril Umar ya. Boleh sedikit profil Pak Haji ya. Tadi sebagai Ketua Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang ya. Terus sebagai Ketua Himpunan Pedagang Pasar Tanah Abang. Nah, boleh tahu nih Himpunan Pedagang Pasar Tanah Abang ini apa nih Pak Haji ini? Iya, jadi pedagang teman-teman pada minta kami untuk mewadahi lah ya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mereka temui di lapangan yang terkait dengan permasalahan macam-macam ya, masalah administrasi, masalah kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain-lain, untuk berinteraksi dengan pihak terkait. Nah, mereka tentu butuh wadah kan gitu. Jadi bentuklah Himpunan Pedagang Pasar Tanah Abang dan minta kami untuk memimpinnya kan gitu. Dan terutama kita bicara dengan pihak Perumda Pasar Jaya, ya, kemudian dengan pihak DPRD, dengan gubernur dan lain-lainnya. Ada berapa banyak pedagang meliputi apa aja himpunan ini? Seluruhnya. Blok A, B, F, G, PGMTA. Jadi kita mewadahi semua pedagang Pasar Tanah Abang, baik itu terdaftar ataupun tidak. Pokoknya semua pedagang punya permasalahan, kita coba membantu menyelesaikan kan gitu, pihak terkait yang mereka hadapi kan gitu. Oh iya. Udah berapa tahun Pak Haji aktivitas ini sebagai ketua di HIPTA ini sejak setahun setelah COVID lah yang kita mulai berkegiatan. Maaf, sebelum COVID malah. Sebelum COVID sempat dulu terjadi penutupan pasar ya, waktu Tanah Abang ditutup bulan Maret, April, Mei, kemudian buka setengah bulan waktu itu di bulan Juni. Pas di saat pedagang mau panen, istilahnya panen raya kan, Pasar Tanah Abang ditutup karena COVID. Panen raya itu ketika mau Ramadan. Iya biasa. Oke. Jadi itulah kita mencoba berbicara dengan pihak Pasar Jaya, dengan pihak-pihak terkait lainnya. Iya. Itu juga dengan permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Tanah Abang. Nah, tadi Pak Haji singgung sedikit cerita teman-teman pedagang gitu ya. Nah, ini khususnya saat 2 atau 3 tahun ke belakang saat COVID itu bisa diceritain Pak Haji itu teman-teman gimana tuh ngalamin masa-masa sulit itu gitu. Bahkan katanya ada yang jadi tukang ojek gitu ya. Iya, jadi itu
teman-teman kita yang tadi pedagang, baik itu pemilik kios maupun pengontrak ya, penyewa, Iya. ya banyak sekali yang terdampak dengan COVID ini gitu ya. Mereka sampai ada yang harus keluar dari pasar Tanah Abang, ada yang mencoba berbisnis di bidang lain, ada yang harus pulang kampung, ada yang sampai jadi tukang sopir Gojek motor itu online ya. Udah ada juga yang ya macam-macam lah kegiatan mereka untuk bertahan hidup dengan membiayai keluarganya selama tinggal di Jakarta ataupun Jabodetabek mereka tinggalkan gitu. Nah, kalau kemarin istilahnya waktu ada wawancara kami dengan media lain, ini pedagang ini sudah mantap semua, makan tabungan ya, itu yang lagi viral nih Pak Haji. Jadi tabungan yang mereka simpan selama ini harus keluar sedikit demi sedikit, lama-lama habis, bahkan untuk ngontrak rumah aja mereka nggak ada uang. Inilah keprihatinan yang mereka yang saat ini dialami para pedagang. Ya mereka tetap, sebagian ini masih tetap bertahan nih, buka toko, tapi kadang-kadang nggak pelaris. Mungkin dalam seminggu gimana laris? Nol katanya. Nol. Sementara biaya hidup jalan terus, biaya karyawan harus bayar, listrik, service charge, lainnya kan. Nah ini jadi ya tugas kita juga bersama ya untuk membantu mencarikan jalan keluarnya. Terus kemarin juga ada yang di istilah di kambing hitam kan itu TikTok dan lain-lain. Iya itu. Karena perdagangan online. Jadi ini masa saat itu 2 atau 3 tahun yang saat itu terparah apa? Ya, parah. Ya mungkin kalau dilihat ke bawah banyak toko-toko yang udah pada tutup kan gitu. Ditinggalkan oleh pedagang. Terus mereka yang dulu sangat semangat ya berinvestasi kios di pasar Tanah Abang. Iya itu investasi kios. Sampai 10-20 kios. Sekarang ini udah jadi bahkan nilai sangat rendah sekali. Iya betul. Ya harga sewa kios itu tadi sampai 250 juta per tahun, ukuran 2x2, sekarang paling 50, 100. Iya. Bahkan waktu COVID itu di bawah 50 bahkan ada 50, bahkan ada udah lu pakai aja dah, selalu bayar service charge kan. Sampai begitu pemilik kiosnya gitu. Itu ya, alhamdulillah sih kondisi sekarang udah mulai naik pelan-pelan ya, harga sewa kios salah satu indikatornya kan gitu ya. Mulai bergeraknya pasar, harga sewa kios udah mulai naik sedikit. Tapi juga masih belum maksimal lah gitu. Iya. Jadi itu masa-masa sulitnya ya Pak Haji ya. Nah kita kalau bicara ini ekses ya dampak atau dari jebloknya ekonomi Tanah Abang ya, selain COVID juga perkembangan teknologi informasi ya, marketplace, TikTok, lain-lain gitu, dan masih banyak lagi ya Pak Haji pastinya kan ya. Teori-teori itu masih banyak lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa dijelasin nggak Pak Haji, teman-teman apa yang sudah dihasilkan dari evaluasi untuk minimal aja bisa bertahan itu teman-teman asosiasi. Sekarang sih masih belum kelihatan ya, karena ya mungkin juga karena daya beli masyarakat ini yang saat ini sangat rendah kan. Ya mereka masih mencoba, sebagian masih terus berproduksi, masih terus bertahan, tapi penjualan belum juga meningkat kan gitu. Jadi ya mungkin sekarang strategi bertahannya dulu. Apa ada ini diberikan pelatihan atau kalau pelatihan kemarin ada juga dari lembaga-lembaga lain, ada datang memberikan bantuan pelatihan macam. Kemudian ya sebenarnya dari pedagang sebagiannya sih mereka juga sudah mencoba bersosialisasi atau menyesuaikan diri lah ya. Menyesuaikan diri. Sebagian mereka mulai mendidik karyawannya ataupun mereka sendiri belajar tentang perdagangan online ini kan. Memang kita akui
suka tidak suka, mau tidak mau, Iya. pola belanja masyarakat saat ini Iya. udah banyak berubah Perilaku, gitu ya. perilaku konsumen ya, Iya, berubah ya. perilaku konsumen ini sudah berubah. Biasanya mereka senang datang ke toko, lihat-lihat barang dulu, betul, betul. pegang, nanya harga, tawar menawar, baru beli gitu kan. Kalau ragu, cek toko sebelah. Betul, tanya betul. lagi. Kalau sekarang kan anak-anak kita, terutama yang generasi Z, ini Z, kan, milenial. mereka dari kamar, dari rumah, nggak bisa belanja langsung, nggak lama barang nyampe di rumah. Betul, betul. Nah ini emang ya bisa dibilang kita pedagang ini agak sedikit telat mungkin ya antisipasi ini, dan ini sangat cepat berubah itu setelah COVID sebenarnya kan gitu. Mana kita tidak boleh keluar rumah, pembatasan ruang gerak kita gitu kan. Nah, akhirnya mereka dipaksa, bahkan orang tua misalnya, mereka yang tadi nggak biasa belanja online, betul. mencoba belajar, akhirnya bisa gitu kan ya. Jadi ya kita juga nggak bisa menyalahkan istilahnya emang kondisi budaya perubahan belanja ini, perubahannya juga sangat cepat gitu. Iya. Tantangannya sekarang yang terbesar apa Pak Haji di himpunan pedagang? Mengembalikan kepercayaan diri teman-teman atau apa gitu? Itu yang harus kita istilahnya benar-benar kerja keras sekarang itu, mengembalikan kepercayaan teman-teman pedagang, terus memberikan mereka semangat supaya tetap bertahan ya untuk ya bagaimanapun sebagian besar pedagang ini emang mereka nggak punya pilihan lain untuk usaha ya, apalagi yang umur udah 40-50 ke atas iya udah nggak ada pilihan. Bagaimana supaya tetap bertahan. Kalau mungkin yang muda-muda yang baru-baru umur 20-an, mereka masih bisa alternatif usaha lain atau bisa mereka mencari pekerjaan lain ya. Kalau kita dagang yang harus kita tekun jalan aja ini kan. Ya. Nah, ini kan saya lihat profil Pak Haji selain di bisnis ya, di pedagang ini ya. Mohon maaf, ada bisnis juga berarti ya di Tanah Abang Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah, kita berdagang di sini sejak tahun 95 ya. Dan orang tua kami juga pedagang juga di sini dari tahun 70-an gitu. Di Tanah Abang ini ya. Kita ini udah generasi kedua. Oh iya mengakar ya, udah mengakar ya. Iya di bidang yang ini sama ya, tekstil, fashion itu ya. Iya. Di mana lokasinya Pak Haji? Di kalau blok mana? Di blok B ini. Blok B ini ya Pak Haji ya. LG. Oh itu udah mengakar. Nah, selain itu pula kan Pak Haji juga ternyata kiprah di dakwah juga nih, ketua Masjid Fatahillah, masjid ini terbesar Pak Haji ya, kalau bisa dibilang ya di Tanah Abang. Di dalam Tanah Abang ya. termasuk yang besar juga ya. Nah ini Pak Haji memaknainya ini seperti apa Pak Haji, antara bisnis dan dagang gitu deh. Apa yang Pak Haji anut nih ya? Kalau seperti yang diajarkan oleh guru kami, bahwa setiap kita pasti kembali ke masjid kan gitu. Kembali ke Baitullah kan gitu. Ya, kami belajar dari Masjid Kapal Munzalan Pontianak, dari Masjid Jogokarya di Jogja, dari Al-Falah Sragen dan lain-lainnya. Bagaimanapun setiap kita ini pasti kembali ke masjid, baik datang sendiri ataupun diantar katanya kan gitu. Gitu ya. Ya kan, pasti kita sebagai muslim pasti dan kembali ke masjid. Maka panggilan inilah yang harus kita jawab gitu ya, bahwa mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, kita gunakan untuk berkhidmat di masjid, membantu untuk melayani istilahnya tamu-tamu Allah ini yang akan datang ke masjid, khususnya pedagang ya, khususnya di sini ya pedagang, jamaahnya pedagang, dan juga masyarakat sekitar pasar Tanah Abang ini, tamu-tamu yang belanja di Tanah Abang. Kita coba muliakan, kita layani dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan dukungan jamaah ataupun keluarga besar Masjid Jami Fatahillah,
sejak 2016 hingga hari ini masih terus bertahan ya. Kami bisa alhamdulillah bisa melayani mereka ya dengan segala kelebihan ataupun keterbatasan yang kami punya kan gitu. Yang dimiliki saat ini. Ya alhamdulillah juga banyak teman-teman lain yang ikut bergabung gitu kan. Jadi kalau istilah kami itu jadi marbot ya. Ini teman-teman pedagang juga ya? Pedagang semua yang berkhidmat di sini untuk kegiatan-kegiatan dakwah di sini. Ya, dan di sini juga cuman kalau istilah kami ini masjid kita ini masjid sholatain. Masjid hanya 2 waktu. Zuhur dan asar. Iya. Itu benar waktu 2 waktu itu manfaatkan dengan ini aktivitas. Jadi untuk di bidang dakwah ya Pak, sebelum Covid dulu malah kita setiap hari ada kajian zuhur Senin sampai Ahad setiap hari. Terus pas Covid kita coba mengurangi Senin dan Selasa dan Rabu. Terus kegiatan dakwah lainnya tetap sih jalan. Kemudian hari Sabtu juga ada kegiatannya. Terus ada juga kegiatan sosial seperti Jumat Berkah ya, ada kegiatan ada Masjid Sandang Indonesia kita bikin. Kita ajak jamaah atau pedagang untuk berinfak baju dagangan yang mereka sudah mungkin sudah dead stock kan gitu. Sudah bosan ngelihat, udah capek ngejual, sama kita ajak untuk berinfak ke masjid. Melalui masjid kita salurkan ke pondok-pondok pesantren yatim, pondok pesantren menghafal Quran, ke korban-korban bencana. Nah, itu melalui program yang di branding menjadi Masjid Sandang Indonesia. Nah, ini Masjid Fathahillah saat ini menjadi Masjid Sandang Indonesia. Ada programnya Masjid Sandang itu salah satunya Pasar Sandang Ceria. Jadi kita bikin pasar sandang di misalnya ada masjid ataupun pesantren yang mau mengadakan pasar sandang. Jadi tagline-nya belanja sandang cuma-cuma, bayarnya pakai doa atau infak terbaik. Alhamdulillah ini sudah berjalan 2 tahun lebih dan cukup dapat dukungan dari masyarakat. Pagi kita adakan sunatan massal. Iya, sunatan massal tadi pagi. Terus juga di bidang kesehatan kita bikin rumah sehat. Ada kegiatan bekam, kegiatan PAZ Al-Kasau. Al-Kasau ini pengobatan akhir zaman. Kalau tadi itu ada pengobatan Fasdu. Iya, Fasdu. Ada juga sebelumnya kita adakan kegiatan pengobatan umum, obat dan pemeriksaan gratis, periksa darah gratis. Jadi dan untuk penghimpunan dananya ataupun fundraisingnya kita menggunakan Baitul Mal Masjid. Lo punya ide sendiri ya? Lembaga zakat sendiri ya? Baitul Mal Masjid sudah terdaftar di UPZ juga, Basnas DKI. Jadi kalau istilah guru kami kayak Lukman Hakim dari Masjid Kapal Jalan itu, kalau ada kencelengan yang lewat namanya kencelengan semut istilahnya ya. Terus ada yang ditaruh di rumah bawa kaleng, istilahnya kan kaleng-kaleng infak itu kencelengan lebah istilahnya. Ini ada kencelengan raksasa namanya Baitul Mal Masjid. Yang melalui Baitul Mal inilah kita coba galang siswa dari umat, dari masyarakat, dari pedagang. Nah, inilah yang membiayai seluruh operasional masjid. Terus kegiatan dakwah, kegiatan sosial. Dengar-dengar Pak Haji alumni Mercu Buana ya? Iya, alhamdulillah. S2 ya? S2 masuk 2012. Wisudanya 2014 Desember. Yang Pak Haji kenal siapa saat itu? Dosen atau apa? Ya dosen, salah satunya itu sahabat saya waktu kuliah S1 di Universitas Andalas. Sekarang udah Dr. Endi Rekandi. Pak Endi. Terus juga waktu itu yang ikut ngajar Prof. Didi Rabini,
Pak Muji Sabar, Ah. banyak yang lain-lain, Pak Suta Wijaya, Pak Yani, Pak Ahmad Yani, banyak yang alhamdulillah banyak ilmu yang saya terima dari dosen-dosen di Mercu Buana ini. Iya, alhamdulillah. Jadi satu alma mater kita, Pak Haji. Iya. Ya. Bahkan tuh saya sempat tersenyum juga waktu ada salah satu dosen bertanya ke saya, Bapak kan pedagang, ngapain lagi Bapak ambil S2? Terus saya balik aja nanya ke dosennya, emang pedagang nggak boleh S2, Bu? Aduh, itu pertanyaannya agak-agak ini. Ya mungkin selain buat nambah ilmu, saya kan buat memberi contoh juga pada anak, pada keponakan, bahwa ilmu itu nggak boleh putus, harus terus. Betul. Beri semangat mereka. Kita aja udah berumur ini masih mau belajar. Iya. Justru orang seperti Pak Haji ini termasuk jarang gitu ya. Praktisi ya, teori juga. Ya, barangkali terakhir Pak Haji, harapan teman-teman apa nih di himpunan pedagang nih 2024? Ya, mudah-mudahan lah kita berharap proses politik yang sedang berjalan saat ini berjalan aman, tertib, ya, lancar. Kemudian berharap juga perdagangan di Pasar Tanah Abang segera pulih. Lagi ini udah menjelang Ramadan dan Idul Fitri besok nih ya. Jadi emang kesempatan kita istilahnya panen rayanya itu menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini. Mudah-mudahan mohon doanya juga kepada Bapak Ibu semua, terutama alumni Mercu Buana ini. Amin. Insyaallah. Semoga kami juga cepat bangkit, cepat kembali beraktivitas normal, jual beli normal kembali. Karena di belakang kami ini tidak hanya kami sendiri dan keluarga, tapi juga banyak yang terkait, seperti penjahit, pengrajin bordir, terus karyawan pabrik tekstil dan lain-lainnya, semuanya. Jadi ini kayak semacam apa ya, titik ini ya Pak Haji, titik apa tolak ukurnya ekonomi Indonesia juga salah satunya. Jadi kalau ini maju ya insya Allah berdampak ya. Baik, terima kasih Pak Haji Yasril atas sharing diskusinya bersama teman-teman nih. Dari mana ini kamu? Tanah Abang. Adik-adik ada berapa nih? Ada 4 orang. Ya, rajin sholat di sini ya nanti ya. Makmurin masjid. Sekali lagi terima kasih Pak Haji ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.